Matahari baru saja naik di langit Brebes ketika Aulia bangun dari tidurnya di atas tikar lusuh yang hanya dibatasi kain tipis dari tanah yang dingin. Di luar rumah, angin pagi membawa aroma bawang segar dari ladang-ladang yang mengelilingi desa. Hari itu hari Senin, yang biasanya penuh tawa dan canda bagi anak-anak sekolah. Tapi tidak untuk Aulia. Ia sudah tak mengenakan seragam putih biru sejak setahun lalu. Ayahnya, Pak Karto, sudah duduk di depan rumah, menggulung lintingan tembakau murah, menatap kosong ke ladang yang lama tak menghasilkan cukup. Ibunya, Bu Sari, sedang mencuci baju tetangga sambil bersenandung pelan, mencoba menutupi lelah yang mendalam. Aulia membantu mengangkat ember-ember penuh air, sambil menyembunyikan pandangannya. Ada kerinduan yang selalu hadir tiap pagi, rindu pada bangku sekolah. Ia masih ingat betul hari itu. Hari saat ia diminta keluar dari sekolah karena tak mampu membayar seragam baru. Gurunya bahkan menatapnya dengan kasihan. Tapi Aulia hanya menunduk, memeluk buku matematika yang sudah robek di ujung, lalu berjalan pulang tanpa air mata. Ia tahu, menangis tak akan mengubah apapun. Hari-harinya berubah. Ia menjadi kuli kecil, ikut membantu orang tua mencabut bawang, menanam kembali, dan memanggul karung-karung berat yang lebih besar dari tubuhnya. Tapi di balik lelah yang menggerogoti tubuhnya, Aulia menyimpan satu hal, mimpi. Setiap malam, saat semua orang tertidur, Aulia membaca buku-buku lusuh pemberian mantan gurunya, Bu Nina. Ia mempelajari cara membuat olahan makanan, belajar tentang kemasan, pemasaran, dan bahkan branding, semua dari buku tua dan handphone jadul Android yang ia pinjam dari kakaknya. Pada usia 14 tahun, Aulia mulai bereksperimen membuat keripik singkong dengan bumbu racikan sendiri. Ia coba, gagal, gosong, lalu coba lagi. Hingga suatu malam, ia berhasil menghasilkan rasa yang pas, gurih, sedikit pedas, dan renyah. Ia menamainya keripik ndeso. Awalnya, keripik itu hanya ia titipkan ke warung depan gang. Laku 1 bungkus, lalu 2, kemudian 6 bungkus dalam seminggu. Ia semakin semangat. Ia menabung, membeli plastik kemasan bening, dan mulai mendesain label sederhana bertuliskan, "Keripik Ndeso Aulia, rasa asli dari desa." Dengan penuh semangat, Aulia belajar memotret produknya pakai kamera buram handphonenya. Ia unggah ke akun Instagram barunya. Walau followersnya hanya belasan orang. Tapi ia tetap konsisten, unggah tiap hari, tulis cerita perjuangan di balik setiap bungkus keripik. Tak lama, tetangganya bernama Teh Rika, seorang reseller produk UMKM, melihat postingan Aulia dan tertarik. Ia membeli 30 bungkus untuk dijual di pasar induk Brebes. Habis dalam 2 hari. Dari situlah titik balik dimulai. Aulia mulai kebanjiran pesanan kecil-kecilan. Ia mempekerjakan 2 tetangganya yang juga anak putus sekolah. Ia mulai membeli timbangan digital dan akhirnya membuat dapur produksi kecil di belakang rumah. Bukan dapur mewah, hanya tenda plastik biru, 2 kompor gas, dan meja potong dari kayu bekas. Tapi itu cukup untuk produksi 300 bungkus seminggu. Suatu ketika, salah satu pelanggannya, seorang food vlogger kecil, mengulas keripik Aulia di TikTok. Video itu viral. Dalam 3 hari, follower Instagram Aulia melonjak dari 87 menjadi 11.000. WhatsApp-nya tidak berhenti berbunyi. Bahkan ia sampai menolak pesanan karena keterbatasan bahan baku. Dengan tabungan pertamanya, ia mendaftarkan merek Keripik Ndeso Aulia secara resmi dan mulai menjual keluar kota. Tegal, Semarang, Yogyakarta, bahkan Bali. Produk keripik desa kini duduk di rak-rak minimarket lokal, berdampingan dengan camilan besar pabrikan. Yang paling membanggakan bagi Aulia bukanlah omzet jutaan rupiah tiap bulan, tapi saat ia mampu membelikan seragam sekolah baru untuk adik bungsunya. Dan ketika suatu hari, kepala sekolah SMP-nya yang dulu mengeluarkannya, datang membeli keripik dan berkata, "Kamu sudah buktikan, Aulia, kamu tidak butuh sekolah untuk jadi pintar. Kamu hanya butuh tekad dan ketulusan." Kini, Aulia sering diundang ke acara UMKM, menjadi pembicara di pelatihan desa, dan membuka pelatihan gratis bagi remaja putus sekolah. Ia ingin mengubah stigma,
bahwa putus sekolah bukan akhir, melainkan awal dari jalan yang berbeda. Jangan pernah bilang hidupmu hancur hanya karena kamu gagal sekali, kata Aulia di akhir setiap presentasinya. Karena saat kamu belum menyerah, itu artinya kamu masih punya satu kemenangan yang belum terjadi. Cerita ini belum berakhir, karena Aulia dan ribuan remaja lain yang berjuang dalam diam, sedang menulis sejarah mereka sendiri. Sejarah yang dimulai bukan dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk melangkah walau dunia memunggungi.